Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman secumpu channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Setelah di pertemuan kemarin kita menyelesaikan pelajaran ke-13, masih mengenai fi'il mudhari dan fa'ilnya, kemudian domir-domir yang terkandung dalamnya. Insya Allah kali ini kita akan masuk ke pelajaran 14. Di pelajaran 14 ini kita akan belajar fi'il yang ketiga. Fi'il dilihat dari kejadian waktunya itu terbagi 3 ya teman-teman. Fi'il madi yang menunjukkan pada peristiwa atau pekerjaan di masa lampau. Kemudian kita juga kemarin ya, mulai dari pelajaran 10 kita sudah belajar fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan di masa sekarang atau akan datang ya, dengan penambahan huruf sin ya, kita ingat. Kemudian di sini di pelajaran akan kita pelajari kali ini ya, di pertemuan ini kita akan belajar jenis fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu yang dia terbentuk dari fi'il mudhari. Ya, bagaimana caranya nanti akan dipelajari di pelajaran 14 ini. Baik, sekarang kita masuk ke kitab lebih dahulu. Pelajaran 14 ada di halaman 95. Kita lihat di sini ada percakapan. Bismillah, ad-darsul rabi'a asyara. Pelajaran yang ke-14. Baik, di sini al-mudarrisu bertanya, man bil babi? Siapa di pintu? Bi di sini bermakna fi ya, bermakna dzaraf, keterangan. Kemudian thalibun ya, seorang pelajar menjawab, ana thalibun jadidun, saya siswa yang baru. Kemudian al-mudarrisu bertanya sambil memerintah, kita lihat udhul, mas muka, masuklah, siapa namamu? Ya, kita lihat udhul. Nah, inilah sigoh atau bentuk fi'il amr ya, dari kata kerja dakhala yadkhulu udhul ya, masuklah. Kemudian at-thalibu ya, pelajar tersebut menjawab, ismi Humayunu, nama saya Humayun. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, Humayunu kaifa taktubu hadzal isma? Humayun, bagaimana kamu menulis nama ini? Terasa aneh mungkin namanya. Kemudian Pak Guru memerintahkan lagi, uktubhu. Nah, uktub dari kata kerja kataba yaktubu uktub. Uktub artinya tulislah. Kemudian dia bersambung dengan domir mutasil sebagai maf'ulun bi. Uktubhu, tulislah dia. Maksudnya namanya disuruh tulis. Uktubhu ala hadhil waraqati. Tulislah dia pada kertas ini. Kemudian at-tulabu ya, para siswa. Ya ustadzu, hahuna aqrabun. Wahai ustadz, di sini ada kalajengking. Kemudian al-mudarrisu bertanya, aqrabun fil fasli, apakah ada kalajengking dalam kelas? Aina hiya, di mana dia? Kemudian at-tulabu menjawab, ungzur huna ya ustadzu. Lihat ungzur. Nah, ungzur ini juga termasuk fi'il amr ya, dari nadhara yang duru ungzur. Kita baca dulu. Ungzur huna ya ustadzu. Lihatlah di sini wahai ustadz. Hiya tahta maktabi Hisyamin. Dia ada di bawah mejanya Hisam. Kemudian al-mudarrisu memerintahkan lagi kepada para siswa. Kita lihat, uktuluha ya ikhwanu. Bunuhlah dia wahai saudara-saudara. Kita lihat, tadi ada kata kerja perintahnya udhul. Nah, di situ domir yang disuruh ada anta. Kalau ini uktuluha, ada wawu ya. Nah, di situ tadinya ada alif ya, setelah wawu ada alif. Kemudian bersambung dengan domir mutasil sebagai maf'ulun bi, kembali ke aqrabun tadi, kembali ke kalajengking, sehingga alifnya dihapus. Nah, ini uktuluha. Jika ada waw dan alif berarti yang diperintahkan, yang menjadi sasaran dari fi'il amr itu adalah antum ya, domir antum. Ketiga anta uktul, antum uktulu. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Baik, kemudian kita teruskan dulu percakapan ini. Kemudian at-tulabu menjawab, bima naqtuluha, dengan apa kami membunuhnya? Kemudian al-mudarris memerintahkan lagi, uktulha bihidzaika ya Hisyamu. Amatat, bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisam.
apakah dia sudah mati? Kemudian Hisyamun menjawab, na'am matat, ya dia sudah mati. Kemudian Al-Mudarisu berkata untuk memulai pelajaran ya, ijlisu ya abnai. Nah, ijlisu ya ini dari fi'il jalasa yajlisu, ijlisu ya, berarti yang diperintahkan adalah antum ya, kalian laki-laki. Kita ulangi, Al-Mudarrisu ijlisu ya abnai. Duduklah wahai putra-putraku. Iqra'id darsa ya aliyu. Nah, iqra' dari fi'il qara'a yaqra'u iqra' yang arti bacalah. Nah, dia hamzahnya itu sukun, tapi karena di depannya juga ada huruf sukun yaitu hamzah wasal di al, berarti ketika disambung dikasrokan. Iqra'id darsa ya aliyu. Bacalah pelajaran wahai Ali. Baik, kita sambung. Kemudian Ali membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian setelah membaca, Ali berkata, Ya Ustadzu, hafiztu hadhihi surata. Ayya suratin ahfadzu ba'daha? Wahai Ustadz, saya telah menghafal surat ini. Surat mana lagi yang akan saya hafal setelahnya? Kemudian Al-Mudarrisu berkata, ihfaz suratatini. Nah, ihfaz ini juga fi'il amr ya, dari kata hafidho yahfadhu ihfaz. Hafalkanlah surah At-Tin. Lalu Pak Guru berkata lagi, hus daftaroka hadha waktub fihi surat al-alaq. Ambillah buku tulismu ini dan tulislah di dalamnya surah Al-Alaq. Ya Aba Bakrin, innaka na'sanu. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kamu mengantuk. Idhab. Nah, idhab. Dhahaba yadhabu idhab. Idhab ilal hammami waqsil wajhaka. Pergilah ke kamar mandi dan cuci wajahmu. Kemudian guru melanjutkan, iftah. Haknya itu sukun, ketika kita ingin menyambung ya, kita beri harokat kasro. Iftahin nawafidha ya Abdullahi, fa innal gurfata muslimatun wal jawwa harun. Bukalah jendela-jendela wahai Abdullah, sesungguhnya kamar ini gelap dan cuaca panas. Baik, alhamdulillah kita telah selesai percakapannya. Di sini berisi tentang bagaimana penggunaan fi'il amr ya. Setelah kita menyelesaikan hiwar, akan timbul pertanyaan bagaimana cara kita membentuk fi'il amr. Fi'il amr itu terbentuk dari sigoh atau bentuk fi'il mudhari yang nanti huruf mudhari dihapus, lamul fi'ilnya disukunkan, dan kemudian diberi hamzah wasal. Bagaimana caranya nanti ada di latihan berikutnya. Sekarang kita masuk ke latihan pertama ya. Kita coba dulu tamarinu, latihan-latihan. Seperti biasa, latihan pertama terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Baik, kita coba. Perintahnya, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ya. Di nomor 1 kita coba, Masmu talibil jadidi. Siapa nama siswa yang baru tersebut? Kita lihat namanya adalah Humayun. Kita coba jawab, Ismuhu Humayunu, namanya Humayun. Kemudian di nomor 2, Aina kanatil aqrabu, ada di mana kalajengking tersebut? Kita lihat dia ada di bawah mejanya Hisyam. Kita jawab, kanatil aqrabu tahta maktabi Hisyamin. Kalajengking tersebut ada di bawah mejanya Hisyam. Kemudian di nomor 3, Manilladzi qatalaha, siapa yang membunuhnya? Kita lihat di sini yang membunuhnya adalah Hisyam. Dia membunuh dengan sepatunya. Kita coba jawab, qatalaha Hisyamun. Yang membunuh dia, maksudnya kalajengking itu adalah Hisyam. Kemudian di nomor 4, bima qatalaha, dengan apa dia membunuhnya? Kita lihat dengan sepatunya ya, karena diperintahkan Pak Guru dengan sepatunya ya. Kita coba jawab nomor 4. Qatalaha bihidaihi, dia membunuhnya dengan sepatunya. Kemudian di nomor 5, ayya suratin hafidho aliyu, surat apa yang telah dihafal Ali? Ali sudah hafal surah Al-Alaq. Kita jawab,
hafidha Aliyun surat al-alaq. Ali telah menghafal surah al-alaq. Alhamdulillah telah selesai kita mengerjakan latihan 1 ya, kita siap-siap masuk ke latihan 2. Di sini perintahnya adalah sahih ma yali, benarkanlah yang berikut. Nah, berarti di sini kalimatnya salah ya, dalam arti tidak sesuai dengan apa yang ada di percakapan yang tadi kita baca. Kita coba baca di nomor 1. Qala al-mudarrisu li Aliyin uqtulil aqraba. Pak guru berkata kepada Ali, bunuhlah kalajengking tersebut. Kita lihat Pak guru bukan berkata kepada Ali, namun berkata kepada Hisham. Jadi kita benarkan, qalal mudarrisu li Hishamin uqtulil aqraba. Berkata Pak guru kepada Hisham, bunuhlah kalajengking tersebut. Kemudian di nomor 2, qalal mudarrisu li Hishamin iftahin nawafidha. Pak guru berkata kepada Hisham, bukalah jendela-jendela. Salah ya, soal nomor 2 yang benar adalah kepada Abdullah, bukan kepada Hisham. Berarti kita benarkan, qalal mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha. Pak guru berkata kepada Abdullah, bukalah jendela-jendela. Baik, di nomor 3 kita lihat, qalal mudarrisu li Humayuna idhab ilal hamami waksil yadaika. Berkata Pak guru kepada Humayun, pergilah ke kamar mandi dan cucilah kedua tanganmu. Ini salah, Pak guru memerintahkan untuk ke kamar mandi adalah kepada Abu Bakrin dan untuk mencuci wajah, bukan mencuci tangan. Kita coba benarkan, qalal mudarrisu li Abi Bakrin idhab ilal hamami waksil wajhaka. Berkata Pak guru kepada Abu Bakrin, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Kemudian di nomor 4, qalal mudarrisu li Aliyin ihfaz suratan nabai. Pak guru berkata kepada Ali, hafalkanlah surah An-Naba. Salah ya, Ali diperintahkan untuk menghafal surah Tin setelah surah Al-Alaq. Kita coba benarkan, qalal mudarrisu li Aliyin ihfaz suratat-tini. Berkata Pak guru kepada Ali, hafalkanlah surah At-Tin. Alhamdulillah telah selesai di latihan 2. Di sini ada keterangan ketika dia harokatnya domah, kita sudah belajar ya, Asmaul Khamsah, Abu ada wawunya, Abu Bakrin. Tapi ketika dia didahului lam, ya lam jar, dia berubah menjadi Abi, ada ya-nya ya. Makanya tadi kita baca qalal mudarrisu li Abi Bakrin ya. Jadi dengan kata lain, Asmaul Khamsah itu rofa'nya, marfu'nya itu dengan adanya wawu. Kemudian ketika dia jar, ketika majrur dia dengan ya. Ya seperti tadi kita baca. Ketika dia mansub dengan alif. Yang tadi ada di kalimat terakhir di percakapan kita baca. Kita coba lihat di atas, ya Aba Bakrin. Ya Aba, ya dia ada alifnya. Karena apa? Karena dia dalam keadaan mansub ya. Karena dia munada berupa mudhof. Ya kita sudah belajar kemarin. Ketika munada berupa mudhof, berarti mudhofnya harokatnya menjadi fathah. Untuk perbandingan kita lihat, ya Abdullahi. Sebelum kemasukan harfu nida, Abdullahi dengan domah. Kemudian ketika ada huruf nida menjadi ya Abdullahi. Begitu juga dengan Abu Bakrin. Ketika dia abun, kemudian dimudhofkan ke bakrun. Abu, dia keluar wawunya Abu Bakrin. Nah, kemudian ketika masuk huruf nida, kita sudah tahu tadi mudhofnya berubah menjadi harokatnya fathah. Nah, Asmaul Khamsah fathahnya itu dengan alif ya, menjadi ya Aba Bakrin. Kemudian ketika dia kemasukan huruf jar seperti lam ya, li abi ya, jadi dia rofa dengan doma, mansub dengan alif, ketika jar dengan ya, li Abi Bakrin. Nah, seperti yang tertulis sini, Abu Bakrin ya, dia domah dengan wawu. Abu dia mudhof dengan wawu, Bakrin mudhof ilaih. Nah, ketika ada lam di depannya menjadi li Abi Bakrin dengan ya jarnya. Baik, alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan latihan 1 dan latihan 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan 3 ya. Di sini akan disampaikan bagaimana kita belajar untuk membentuk fi'il amr, yaitu kata kerja. Kita lihat latihan 3 ini perintahnya adalah iqra' ma yali, bacalah yang berikut.
Kita lihat di sini ada bagian hamzah, kemudian contoh, bagian ba, kemudian contoh, dan bagian jim, kemudian contoh. Nah, ini disampaikan sesuai pola. Nah, bagian alif ini berpola fa'ala yaf'ulu. Nah, di sini kita belajar kata kerja yang sulasi mujarad, yang hanya terdiri dari 3 huruf. Seperti fa'ala, kataba. K-nya itu disebut fa'ul fi'il. Kemudian taknya kan kata, taknya itu disebut ainul fi'il, fa'a. Kemudian ba-nya itu disebut lamul fi'il, menjadi pola fa'ala kataba. Nah, kemudian kalau dimudhari'kan dia masuk ke pola yaf'ulu, yaktubu. Kita tahu ya di situ huruf mudhari'ah, kataba yaktubu. Nah, ini diklasifikasikan oleh Syekh menjadi 3 contoh sesuai dengan pola-pola tersebut. Perlu disampaikan juga, fi'il amr itu ditujukan untuk domir mukhatab. Domir mukhatab yang 6 yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Ya, jadi fi'il mudhari itu hanya ada 6 bentuk, yaitu ditujukan kepada domir-domir mukhatab, yaitu domir-domir kata ganti orang kedua. Nah, di contoh ini ditujukan untuk anta. Kita coba baca di bagian hamzah. Kita lihat kata kerjanya kataba. Kataba, kemudian yaktubu. Ketika domir anta taktubu, bagaimana cara kita membentuk fi'il amr dari kata taktubu? Yang pertama, kita hapus huruf mudhari'ahnya. Di situ tak di awal ya. Kemudian tak dihapus, lamul fi'il, kita sampaikan tadi lamul fi'il, di situ huruf ba. Kemudian ba-nya kita sukunkan. Tinggal kaf yang sukun, tak yang domah, dan ba sukun. Nah, di sini tidak bisa terbaca ya teman-teman, karena tidak ada huruf awal di bahasa Arab itu dia sukun. Nah, dengan begitu kita perlu bantuan hamzah. Kita kasih hamzah wasl, hamzah yang seperti alif ya, dia tidak ada kepalanya. Nah, bagaimana kita bunyikan hamzah wasl itu sukun, gak ada harokatnya. Kemudian kafnya sukun. Nah, dengan begitu caranya ada dengan melihat ainul fiilnya. Di situ ainul fiilnya adalah huruf ta. Nah, ta di situ berharokat doma. Maka di hamzah wasl itu kita beri harokat doma, menjadi bisa dibunyikan uktub. Nah, itu sudah jadi fiil amr untuk domir anta. Uktub artinya tulislah olehmu satu orang laki-laki. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Dakhala yadkhulu, ketika anta tadkhulu. Kemudian huruf mudhari'nya dihapus, lamnya lamul fi'il disukunkan. Kita lihat di baris ketiga, dalnya sukun, lamnya sukun, ainul fi'ilnya yang berharokat domah. Nah, ini tidak bisa diucapkan karena di awal itu huruf sukun ya. Ingat, di bahasa Arab tidak akan ada sukun di awal kata. Dengan demikian kita beri hamzah. Nah, pemberian harokat hamzah kita lihat dari ainul fi'ilnya. Atau mudahnya kita hitung dari hamzah yang kita buat. Hamzah 1, dal kedua, nah huruf ketiga, kha di situ yang domah. Maka kita beri harokat domah di hamzah tersebut menjadi udkhul. Singkatnya, fi'il amr terbentuk dari fi'il mudhari. Caranya gimana? Dengan menghapus huruf mudhari'ahnya, kemudian lamul fi'il disukunkan, kemudian kita tambahkan hamzah wasl. Untuk harokat hamzah wasl, kita lihat ainul fi'ilnya. Jika ainul fi'ilnya domah, maka hamzah wasl kita beri harokat domah. Jika ainul fi'ilnya kasroh atau fathah, berarti hamzah wasl kita beri harokat kasroh. Ingat, hamzah di fi'il amr itu hanya berharokat domah atau kasroh. Baik, sekarang kita baca contoh-contohnya. Ya, baik, di nomor 1. Ukhruj minal fasli ya Bashiru. Keluarlah dari kelas wahai Bashir. Di nomor 2, uktub darsaka ya Aliyu. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Kemudian di nomor 3, usjud lillahi. Sujudlah kepada Allah. Kemudian di nomor 4, ungdur ila dzakal jabali. Lihatlah kepada gunung itu. Kemudian uktul hadhil hayyata ya ammi. Bunuhlah ular ini wahai pamanku. Kemudian udhul ya hamidu. Masuklah wahai Hamid. Kemudian di nomor 7, ushkur rabbaka. Bersyukurlah kepada Tuhanmu.
Di nomor 8, uskut ya waladu, diamlah wahai anak. Kemudian di nomor 9, uknus hadhil gurfata, sapulah kamar ini. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar membentuk fi'il amr dari pola fa'ala yaf'ulu. Kemudian di bagian ba-nya kita akan belajar fi'il amr dari fi'il yang berpola fa'ala yaf'ilu. Nah, caranya sama, kita mencari fi'il mudhari dari yang berwazan fa'ala yaf'ilu, kemudian huruf mudharanya dihapus, lamul fi'ilnya disukunkan, kita beri hamzah wasl dan kita lihat harokat ainul fi'linya. Nah, di sini yaf'ilu berarti harokat ainul fi'ilnya adalah kasroh, makanya nanti hamzah waslnya dikasrohkan. Baik, kita lihat dari kata kerja jalasa. Jalasa di sini anta tajlisu. Kemudian menjadi tajlis, lamul fi'ilnya disukunkan, kemudian huruf mudhara'ahnya dihapus, hanya tinggal yang berharokat ainul fi'ilnya yaitu berharokat kasroh lamnya, kemudian dikasih hamzah wasl. Karena ainul fi'ilnya kasroh, maka hamzah wasl dikasih kasroh ya, menjadi ijlis. Kemudian contoh kedua, gosala yagsilu, anta tagsilu. Kemudian taksil, lamul fi'ilnya disukunkan. Kemudian yang langkah kedua, huruf mudha'ahnya dihapus menjadi sukun di awal. Kemudian diberi hamzah wasl ya, karena ainul fi'ilnya harokatnya kasroh, hamzah waslnya dikasrohkan menjadi iksil. Baik. Kemudian kita baca penggunaan dalam kalimat ijlis huna ya Bilalu, duduklah di sini wahai Bilal. Kemudian di nomor 2, igsil wajhaka bisobuni, cucilah wajahmu dengan sabun. Kemudian irji ba'da sa'atin, kembalilah setelah sejam. Kemudian di nomor 4, ingzil minas sayarati ya akhi, turunlah dari mobil wahai saudaraku. Kemudian di nomor 5 kita lihat contoh dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam idrib bi asaqal hajar. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian jimnya. Di bagian jim ini kita belajar fi'il amr dari fi'il yang berpola fa'ala yaf'alu, seperti dhahaba yadhhabu. Kita lihat anta tadhhabu. Kemudian lamul fi'ilnya disukunkan tadhhab. Kemudian huruf mudhara'nya dihapus, lalu diberi hamzah wasl. Kita lihat ainul fi'ilnya adalah huruf ha yang berharokat fathah, maka hamzah waslnya kita kasrohkan menjadi idhab. Baik, contoh kedua, fataha yaftahu, anta taftahu. Kemudian langkahnya taftah ya, lamul fi'ilnya disukunkan, kemudian huruf mudhara'nya dihilangkan, kemudian diberi hamzah wasl. Kita lihat ainul fi'ilnya atau huruf ketiganya berharokat fathah, maka hamzah waslnya dikasrohkan. Baik, sekarang kita akan baca penggunaannya dalam kalimat. Kita lihat di nomor 1, iftah kitabaka ya Ibrahimu, bukalah kitabmu wahai Ibrahim. Kemudian di nomor 2, ihfaz darsaka, hafalkanlah pelajaranmu. Kemudian di nomor 3, iqra hadzal darsa, bacalah pelajaran ini. Kemudian di nomor 4, idhhab ilal masjidi, pergilah ke masjid. Kemudian di nomor 5, irkab darrojataka, kendarailah sepedamu. Kemudian di nomor 6, il'ab ma'a uhtika ya Ismailu, bermainlah bersama saudarimu wahai Ismail. Kemudian di nomor 7, ishrab ma'an baridan, minumlah air yang dingin. Kemudian di nomor 8, aina maktabul baridi ya akhi, di mana kantor pos wahai saudaraku. Ana la adri, saya tidak tahu. Is'al dzakar rajula ana rajulun gharibun, tanyalah kepada laki-laki itu, saya orang asing. Ya, maksud saya di sini orang asing. Kemudian di nomor 9, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu. Kemudian di nomor 10, irfa sautaka, tinggikan suaramu, agak keraskan suaramu. Baik, di nomor 11, Syekh mengutip firman Allah dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian di nomor 12, qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam, Allah telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna, pergilah kepada Fir'aun, wa qala idhab anta wa ahuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pergilah kamu bersama saudaramu. Baik, alhamdulillah telah selesai ya latihan 3. Sekarang di sini ada keterangan dari Syekh ketika fiilnya yaitu huruf awalnya berupa hamzah ya, berupa hamzah qat'i yaitu akala. Akala berarti makan, atau akhadha yang berarti mengambil. Kita lihat anta ta'kulu. Ketika fiil amrnya ya, kita lihat ta'kulu. Pertama, lamnya, lamul fiil di situ disukunkan. Kemudian huruf mudhora'ahnya dihilangkan. Setelah dihapus huruf mudhora'ahnya, hamzah sukunnya di situ dihapus. Nah, karena huruf pertamanya sudah berharokat, maka tidak perlu dikasih hamzah wasl. Seandainya juga kalau dikasih hamzah wasl berarti dia ada hamzah sukun di situ ya. Tidak bisa, jadi untuk meringankan dihapus, jadi tinggal kul. Akala ya'kulu kul. Jadi fiil amr dari akala adalah kul. Begitu juga dengan akhadha. Akhadha anta ta'khudu. Ketika lamul fi'il disukun, huruf mudhora'ahnya dihapus. Nah, hamzah sukun dihapus juga di situ ya, karena tidak bisa huruf pertama dalam bahasa Arab huruf sukun. Nah, perlu tidak diberi hamzah wasl? Ternyata tidak perlu karena huruf pertama dia sudah berharokat. Ya, baik, demikian. Alhamdulillah telah selesai kita menyelesaikan latihan 3. Insya Allah bisa dipahami ya, sehingga kita bisa menggunakan atau tahu jika kita bertemu dengan fi'il amr di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sekian pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan latihan-latihan dari pelajaran 14 ini di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.